Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kangkung. Ada 2 jenis pohon kangkung. Yang pertama, kangkung yang ditanam di tanah. Yang kedua, kangkung yang tumbuh di air. Ciri-ciri kangkung yaitu memiliki batang basah, kemudian berongga, lunak, ada juga yang berdaun pipih, dan kangkung juga ada yang berdaun lebar. Menanam pohon kangkung. Jadi anak-anak bisa juga lihat di halaman 22. Di situ ada cerita, jadi di sekolah Sofia belajar menanam kangkung. Nah, gimana cara belajar menanam kangkung? Yang pertama, wadah untuk menanam kangkung itu menggunakan pot. Yang kedua, tanah humus dimasukkan ke dalam pot hingga jarak 2 cm dari bibir pot. Yang ketiga, beri air sedikit agar tanahnya lunak. Yang keempat, lubangi tanah yang lunak dengan lidi. Kemudian, masukkan benih kangkung ke dalam tanah yang lunak. Diisi 3 benih saja. Kemudian, tutup sedikit dengan tanah. Dan yang terakhir, amati benih setiap hari sampai keluar tunas dari tanahnya. Jadi, anak-anak sebelum menanam pohon kangkung harus sediakan dulu benihnya ya. Kemudian potnya juga jangan lupa disiapkan, oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu membuat kalimat. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang menimbulkan arti. Kalimat dimulai dengan huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Ini contohnya, misalkan contoh yang pertama adalah bunga. Jadi anak-anak bisa membuat kalimatnya, Mama menanam bunga di taman. Jadi kata-katanya ditulis lagi, kata bunganya itu ditulis ulang ya. Yang kedua itu ada merawat. Jadi kata merawatnya juga harus ditulis di kalimatnya. Misalkan contohnya, kakak merawat tanaman. Ya, anak-anak boleh mencoba mengerjakan di halaman 23 sampai dengan 24 ya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ibu punya lagu yang judulnya Pemandangan, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Yuk kita dengarkan lagunya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Gampang kan lagunya? Nanti
Anak-anak ibu guru bisa bernyanyi bareng ibu gurunya ya. Anak-anak juga bisa membuka bukunya di halaman 24. Kita lanjutkan ya. Kerja sama adalah bekerja bersama-sama demi tercapainya suatu tujuan. Apa contohnya? Misalkan kerjasama di sekolah yaitu melaksanakan piket kelas. Kalau piketnya bersama-sama itu lebih menyenangkan, Nak. Nanti ada yang menghapus papan tulis, ada yang merapikan meja ibu guru atau bapak guru. Nah, itu ya contohnya kerjasama ya. Nah, kerjasama merupakan wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Terdapat dalam sila kedua. Nah, ini simbol sila kedua yaitu adalah rantai. Apa sila kedua itu? Yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Manfaat kerjasama yaitu dapat mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan. Bekerja sama juga memperingan suatu pekerjaan yang berat. Kemudian, kerjasama membuat pekerjaan menjadi menyenangkan. Kemudian, kerjasama menjalin persahabatan dan kekompakan. Kerjasama juga menjalin silaturahmi antar warga. Kalau di sekolah berarti antar teman ya. Kemudian, tahu cara menghargai orang lain. Capeknya gimana itu anak-anak rasakan. Makanya dengan kerjasama itu akan menimbulkan sikap saling adanya empati, saling sayang. Seperti itu ya. Setelah belajar, baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jika anak-anak masih kurang jelas, anak-anak bisa langsung tanyakan kepada gurunya masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.